Selamat pagi adik-adik. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat, tetap bersukacita. Karena pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yuk, sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Dan juga terima kasih. Karena apa? Karena Tuhan sudah memelihara kita setiap hari. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Yuk, sikapnya yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi dan terima kasih. Karena Tuhan sudah memelihara kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang bersukacita di dalam memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberikan mulut kepada kita untuk apa adik-adik? Untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Kita mau memujikan lagu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Sampai
Adik-adik, pada hari ini Gini dari kelas Batita akan memuji Tuhan. Kita dengarkan sama-sama ya. Dia akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Kini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita buka telinga kita minta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan lebih sungguh. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar, karena Tuhannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada apa Sera? Kok menangis? Tadi ada janji kalau mau ngajarin aku, tapi malah main HP terus. Ya udah, enggak usah
nangis. Nanti papi yang bantu kamu. Ya. Ya, adik-adik, manusia seringkali mudah membuat janji ya, tapi tidak mudah untuk menepatinya. Seperti adik tadi yang menangis, sedih dan kecewa ketika kakaknya tidak menepati janji. Lalu kalau Tuhan Yesus yang membuat janji bagaimana? Kalau yang membuat Tuhan Yesus, janjinya pasti akan ditepati adik-adik. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa? Tuhan tidak lupa akan janjinya. Tuhan tidak pura-pura lupa akan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Itu merupakan hari di mana Tuhan menepati janjinya. Kita ingat enggak ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia menjanjikan apa buat kita orang percaya? Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menyertai kita orang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Roh Kudus juga yang memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Inilah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus memenuhi para murid, lalu apa yang terjadi dengan para murid? Para murid mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka semua tiba-tiba bisa berbahasa asing, padahal mereka tidak pernah belajar bahasa tersebut. Hari itu adalah hari raya Pentakosta, di mana bagi orang Yahudi adalah perayaan syukur atas hasil panen bagi Tuhan. Orang Yahudi yang berada di negara lain pun datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Nah, ketika mereka mendengar para murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa asal mereka tanpa belajar, sungguh hal itu adalah hal yang menakjubkan. Pada akhirnya, apa yang terjadi kepada para murid tersebut membuat banyak orang Yahudi yang waktu itu terkumpul di Yerusalem dan yang mendengar para murid berbicara dalam berbagai bahasa asing menjadi bingung, sangat tercengang-cengang dan heran. Semuanya menjadi termangu-mangu dan berkata, "Bukankah mereka semua itu orang Galilea? Bagaimana bisa mereka berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kok bisa ya para murid berbicara bahasa yang digunakan orang Arab, orang Asia, orang Mesir, orang Roma?" Adik-adik, Roh Kuduslah yang memampukan para murid berbicara
dalam bahasa-bahasa asing tanpa belajar. Roh Kuduslah yang memampukan para murid untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, supaya nanti banyak orang Yahudi yang pada waktu itu mendengar tentang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, ketika mereka nanti kembali ke negara mereka masing-masing, mereka bisa menceritakannya kembali kepada orang lain di negaranya. Roh Kudus memberi kuasa dan kemampuan kepada para murid untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik pekerjaan Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak pernah meragukan janji Tuhan. Jika Tuhan selalu berjanji selalu menyertai kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam para murid, serta memberi mereka kuasa dan kemampuan untuk bersaksi. Maka Roh Kudus juga akan menyertai dan tinggal di dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus pun juga akan memampukan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga mereka juga mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya sama seperti kita. Adik-adik, Roh Kudus juga menolong kita untuk dapat hidup sebagai anak Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah mulus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah mulus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, aktivitas pada hari ini kita akan membuat lidah api. Ya, caranya bagaimana? Kita gambar dulu lidah apinya, lalu kita warna, kita potong, lalu kita tempel lidi atau sedotan. Kalau sudah jadi, adik-adik boleh mengirimkannya kepada guru kelas masing-masing. Ya, adik-adik, kita mau tutup untuk kebaktian kita, ibadah kita pada pagi hari ini.
kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji. Tuhan selalu menyertai hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.